Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda Soleh dan Soleha? Semoga Ananda sehat, ceria, dan bersemangat ya, walaupun belajarnya dari rumah. Baik Ananda Soleh dan Soleha, hari ini kita belajar kembali tematik subtema 2 pembelajaran 2 tentang kisah penambang belerang di Kawah Ijen. Yuk simak cerita berikut ini. Kisah penambang belerang di Kawah Ijen. Gunung Ijen atau lebih dikenal Kawah Ijen terletak di antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Barat. Di puncak gunung tersebut terdapat kawah yang dinamakan Kawah Ijen. Ketika kita berada di puncak gunung atau bibir kawah, akan terlihat danau indah berwarna hijau kebiruan, berselimut kabut dan asap belerang di dasar kawah. Di sanalah tempat para penambang belerang bekerja. Untuk mencapai lokasi penambangan, para penambang menempuh jalan berbahaya setiap harinya. Jalan yang ditempuh sangat curam dan berbatu. Perjalanan ke puncak Kawah Ijen tersebut ditempuh dalam waktu kurang lebih dari 1,5 jam. Setelah itu, para penambang harus menuruni bebatuan tebing melalui jalan setapak menuju sumber penghasilan belerang. Selama perjalanan itu pula, mereka menghisap asap belerang beracun dari dasar kawah yang terbawa oleh angin. Sesampai di dasar penambangan, asap putih menyembur dari pipa besi yang dihubungkan dengan sumber belerang. Cairan berwarna merah membara dengan panas 600 derajat keluar dan membeku karena udara dingin. Inilah yang membentuk belerang padat berwarna kuning. Kemudian para penambang memotong belerang tersebut menjadi bagian yang lebih kecil dengan bantuan linggis. Mereka kemudian memasukkan belerang ke dalam keranjang dan membawanya dengan pikulan. Dengan memikul beban belerang sekitar 40 kilo tersebut, para penambang pun harus kembali berjalan menaiki dan menuruni jalan kecil yang berbahaya. Dengan perjalanan dan beban yang begitu berat, seorang penambang hanya mampu membawa turun belerang sebanyak 3 kali setiap hari. Semua melakukannya dengan semangat. Padahal penghasilan yang diterima hanya sekitar 600 per kilogram. Para penambang itu mengajarkan kita untuk giat bekerja, berusaha, dan menghargai hidup. Baik Ananda Soleh dan Soleha, itulah tadi kisah penambang belerang di Kawah Ijen. Selanjutnya Ananda Soleh dan Soleha, ayo jawab ya pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, di mana letak Kawah Ijen? Yang kedua, apa yang para penambang ambil di Kawah Ijen? Kemudian yang ketiga, bagaimana keadaan lokasi penambangan yang para penambang harus tempuh? Dan yang keempat, bagaimana cara penambang bekerja? Dan yang terakhir, berapa penghasilan yang didapatkan? Baik Ananda Soleh dan Soleha, silahkan mengerjakan pada halaman 58. Tetap semangat ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat cerita. Nah, untuk menulis cerita atau karangan seperti kisah penambang belerang di Kawah Ijen, langkah-langkah yang perlu Ananda ketahui ada 5. Yang pertama, menentukan tema. Kemudian yang kedua, menyusun kerangka cerita atau semua ide yang ada dalam pikiran yang dituliskan. Yang ketiga, membuat gagasan pokok atau utama berdasarkan kerangka karangan. Yang keempat,
menulis kalimat utama berdasarkan gagasan pokok. Dan yang terakhir, mengembangkan kalimat utama menjadi paragraf yang lengkap. Contoh, tema, pekerjaan penambang belerang yang giat bekerja dan berusaha. Kemudian yang kedua, kerangka cerita. Kerangka cerita terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu tempat para penambang bekerja. Kemudian yang kedua, keadaan di sekitar lokasi penambangan. Yang ketiga, lokasi penambangan yang sulit ditempuh dan berbahaya. Kemudian yang keempat, keadaan yang dialami para penambang selama dalam perjalanan. Yang kelima, cairan panas di kawah gunung yang berubah menjadi belerang. Kemudian yang keenam, cara menambang pekerja. Kemudian yang ketujuh, penambang belerang kembali menuruni gunung sambil memikul belerang di pundaknya. Yang terakhir, pekerjaan yang berat dengan penghasilan yang kecil. Kemudian, kembangkan setiap kalimat utama pada kerangka di atas sehingga menjadi paragraf yang utuh. Contoh, pengembangan gagasan pokok tersebut dapat kamu lihat pada cerita di atas. Coba perhatikan gagasan pokok setelah dikembangkan menjadi paragraf. Tempat para penambang bekerja. Gunung Ijen atau lebih dikenal Kawah Ijen terletak di antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Di puncak gunung tersebut terdapat kawah yang dinamakan Kawah Ijen. Ketika kita berada di puncak gunung atau bibir kawah akan terlihat danau indah berwarna hijau kebiruan berselimut kabut dan asap belerang di dasar kawah. Disinilah tempat penambang belerang bekerja. Seperti itu cara mengembangkan gagasan pokok pada paragraf. Baik, Ananda Soleh dan Soleha, itu tadi ya cara mengembangkan cerita. Selanjutnya, Ananda Soleh dan Soleha silahkan membuat cerita dengan tema penjaga sekolah yang rajin tidak akan pernah terlambat membersihkan ruangan kelas. Kerangka ceritanya: 1. Tempat penjaga sekolah bekerja. Kedua, penjaga sekolah yang rajin bekerja. Yang ketiga, bekerja pagi hari sebelum orang lain datang. Keempat, penjaga sekolah setia pada pekerjaan meski gaji tidak besar. Kemudian tuliskan isi atau judulnya. Kemudian lanjutkan paragrafnya. Pak Kusno bekerja sebagai penjaga sekolah pada SD Tunas Harapan. Lokasi sekolah 3 km dari rumah Pak Kusno. Dia berangkat ke tempat kerja memakai sepeda kuno pemberian kepala sekolah. SD Tunas Harapan adalah sekolah swasta yang jumlah kelasnya cukup banyak. Pak Kusno membersihkan semua kelas. Baik Ananda Soleh dan Soleha, silahkan lanjutkan kerangka ceritanya. Kemudian setelah itu Ananda Soleh dan Soleha silahkan japri ke Bunda. Selamat mengerjakan ya. Bunda akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.